Ya, udah. Halo, Mbak Putri. Bisa terdengar suaranya? Halo, Mbak Putri. Bisa mendengar suara saya? Halo? Oke, ya. Nah, mari kita buka untuk pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan juga diberikan kesabaran dalam belajar ya. Ya. Nah, kemarin kita belajar tentang program linier. Nah, ini. Belum bisa mendengar ya, Mbak? Halo? Bisa mendengar suaranya? Gimana layarnya? Nggak nampil. Halo, Mbak Putri. Belum bisa mendengar? Belum ada layarnya? Halo, Mbak Umi. Bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak Lili. Halo, Mbak Umi. Bisa mendengar suaranya? Gimana dengan medianya? Bisa terlihat?
Iya, Mbak Lili. Gimana, saya mau tanya, ini medianya dan suaranya bisa terdengar atau belum? Selamat malam, Mbak Yana. Iya, oke ya. Nah, mari kita mulai. Kemarin kita belajar yaitu menentukan persamaan garis yang sejajar. Nah, yang kedua yaitu kita menentukan garis yang melalui satu titik dan mencari persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, masih ingat kemarin untuk yang menentukan garis yang melalui satu titik, yaitu kita menggunakan menggunakan gradien. Kita menentukan gradien. Gradien itu disebut dengan singkat dengan M. Itu namanya gradien. Nah, untuk menentukan gradien dari suatu garis, ini kita bisa menggunakan yang namanya min B per A, itu gradien ya. Atau B per A, itu namanya gradien. Nah, sekarang kalau sudah yang kemarin kita bahas untuk yang melalui satu titik, kita bahas yang melalui dua titik. Nah, persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, kalau persamaan garis yang melalui dua titik itu kita menggunakan rumus ini ya. Kita menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini untuk menyelesaikan persamaan garis yang menggunakan satu titik. Nah, yang ketiga yaitu adalah persamaan garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa melihat, bisa menyelesaikan. Penyelesaiannya itu mudah. Ya, kemarin kita bahas di sini kalau ada persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X ya, misalkan di sini sumbu X. Nah, ada garis di sini memotong sumbu Y. Nah, garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini. Nah, ini kan perpotongan, ini perpotongan sumbu X dan ini memotong sumbu Y. Misalkan di sini adalah angka 4 kemarin. Nah, di sini angka 6. Nah, di sini kita bisa selesaikan bagaimana 4 dan 6 ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara dibalik ya. 6x plus 4z ya, plus 4z sama dengan 4 kali 6. Ini untuk mengingat saja. Kemarin sudah ya. 4 atau 6 kali 4. Nah, kemarin sudah 6 kali 4. Nah, kali ya ini. Di sini ada ketemunya 6x benar sama dengan 6x plus 4y sama dengan
sama dengan 24. Nah, angka 6, 4, dan 24 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Maka kita bagi semuanya dengan menggunakan angka 2. Maka semuanya dibagi dengan angka 2. Dibagi dengan 2. Nah, kalau dibagi dengan angka 2, maka di sini tinggal 3x plus 2y ya. Ini tinggal jadi 3x plus 2y sama dengan 12. Karena sama-sama dibagi 2. Ini penyelesaiannya. Jadi 3x plus 2y sama dengan 12. Ini sudah selesai. Berarti persamaannya adalah 3x plus 2y sama dengan 12. Nah, udah. Nah, kalau sudah sampai sini, kita sudah selesai, kita bisa menentukan persamaannya, itu ketemunya adalah 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, artinya di sini kita pakai rumus yang ini ya. Nah, sekarang kita menentukan persamaan garis yang sejajar dan persamaan garis yang tegak lurus. Ini sudah selesai. Ini ya, rumusnya ini AX plus BY sama dengan A plus B. A itu sama dengan di sini sumbu Y dan B sama dengan sumbu X. Nah, maka kita bisa peroleh tadi dari contoh tadi menjadi 6X plus 4Y karena X-nya di sini, A-nya di sini, Y-nya di sini, jadi 6X plus 4Y sama dengan 24. Nah, sekarang kalau ada garis itu dinamakan sejajar, itu bagaimana? Syarat sejajar dari dua garis itu adalah, misalkan ini garis pertama, ini garis kedua. Kalau nggak sejajar, coba dianggap sejajar ya. Nah, garis sejajar ini syaratnya yaitu sama dengan M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2. Karena sejajar pasti kan sama ya. Kemiringannya sama ya karena sejajar. M itu gradien atau kemiringan garis. Itu kan sama pasti. Maka M1 sama dengan M2. Misalkan ini garis 1. Ya, ini garis 1, ini garis 2. Nah, contohnya seperti ini, persamaan garis lain yang mempunyai persamaan, nah ini yang dikatakan sejajar apabila melalui satu titik. Nah, ini misalkan seperti itu. Nah, ini dua gradien yang sama apabila sejajar itu sini sudah. Nah, syaratnya adalah M1 sama dengan M2. Contohnya seperti ini.
Sama seperti ini. Tentukan sambungan garis lain yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis 2x plus 3y sama dengan plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa selesaikan di sini. Nah, karena untuk menentukan gradien, kita harus menentukan gradien dari garis ini. Kita harus menentukan gradien dulu dari garis 2x plus 3y plus 6 ya, plus 6 sama dengan 0. Nah, gradien, untuk menentukan gradien itu adalah min B per A. B per A ya. B per A. Ini untuk menentukan gradien. Maka kita bisa peroleh di sini B-nya berapa? B-nya sama dengan 3. Berarti ada gradien M sama dengan, kita kasih M ya, M untuk menentukan gradien M sama dengan B per A. Maka gradiennya M sama dengan berapa di situ? B-nya berapa? B-nya itu variabel koefisien dari Z. Berarti ada 3 per 2. Nah, kalau sudah ketemu M, syarat garis jajar ya. Ya. Kalau sudah ketemu di sini, syarat dari garis jajar yaitu syarat dari garis jajar sama dengan apa? M1 sama dengan M2 atau gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Nah, karena di sini dia garis kedua melalui titik, diketahui titiknya berapa? Titiknya adalah 2,3. Maka kita bisa menggunakan rumus, yaitu rumusnya apa? Z min Z1 sama dengan M kali X min X1. Nah, pakai ini. Maka langsung kita bisa selesaikan. Jadi di sini, iya, ini untuk yang pertama mengulang untuk kesejajaran garis dan ini belum ya kemarin. Untuk garis jajar dan untuk garis yang garis yang tegak lurus belum kan? Atau sudah kemarin? Untuk garis yang sejajar dan untuk garis yang tegak lurus. Rumusnya memang sama untuk menentukan persamaan garis ini. Ya, kita bisa menggunakan sama seperti minggu kemarin. Nah, maka kita bisa gunakan, yaitu kita lanjut ini dulu ya. Rumusnya sama, yaitu Y min Y1. Min Y1. Y1-nya berapa? Y1-nya sama dengan 3. Sama dengan 3 per 2 kali X min 2. Ini kita bisa peroleh saya hapus dulu ini ya. Ya, sebentar saya geser sedikit. Nah, kalau sudah sampai sini,
kita bisa menentukan persamaan garisnya, yaitu menjadi Z min 3 sama dengan 3/2X ya, min 3. Nah, karena masih ada yang bentuknya per, maka kita harus kalikan dengan 2 biar 2-nya hilang. Berarti ada dikalikan dengan 2 ya, ini dikali 2. Maka di sini kita boleh 2Z min 6 sama dengan 3X ya, 3X min 6. Maka persamaannya di sini kita bisa peroleh menjadi 3X min 2Z sama dengan 6, atau ini jangan tulis jangan dulu, boleh 6 min 6. Min 6 plus 6 ya. Min 6 plus 6. Maka di sini kita peroleh menjadi 3X sama dengan 0. 3X min 2Z sama dengan 0. Ini persamaannya jadi 3X plus 2Y sama dengan 0. Ini. Ya, berarti hasilnya sama dengan 3X min 2Y sama dengan 0 ya, gitu. Udah. Ini adalah kalau contoh untuk garis yang sejajar. Udah. Bisa dimengerti ya sampai sini ya. Untuk menentukan garis yang sejajar, karena syaratnya M1 sama dengan M2, maka kita bisa peroleh menjadi M1, karena sejajar berarti M1 tinggal kita masukkan gradien dari garis yang pertama. Itu. Yang selanjutnya yaitu adalah garis gradien yang tegak lurus. Nah, di sini hasil perkalian dari gradien 1 gradien adalah min 1 apabila kedua garis tersebut dinyatakan tegak lurus. Nah, kalau tadi sejajar itu M1 sama dengan M2, kalau tegak lurus yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1. Contohnya seperti ini. Nah, tentukan garis yang tegak lurus jika gradien diketahui gradiennya adalah min 2. Nah,
kita bisa menjawab di sini. Kita bisa menjawab, ya. Bagaimana cara penyelesaiannya di sini? Nah, kita menentukan, kita tahu M sama dengan min 2. Syarat, ya, syaratnya dulu kita harus ketahui, yaitu syarat tegak lurus. Ya, syarat dari tegak lurus yaitu apa? Syarat tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, di sini kita harus tahu dulu, kita harus selesaikan dulu mencari, berarti kita selanjutnya adalah mencari M2, garis kedua, M2. M2 sama dengan M2 itu sama dengan M1 kali M2 sama dengan min 1 ini. Nah, berarti kita bisa peroleh di sini M1-nya berapa? Min 2 kali M2 sama dengan min 1. Nah, maka M2 sama dengan berapa? M2 sama dengan min 1 per min 2. Maka M2 sama dengan setengah atau 1 per 2. Nah, ini kita sudah menemukan M2-nya sama dengan setengah. Nah, di sini misalkan garisnya itu dan melalui, ya. Nah, jika garis tersebut melalui titik 4,5. Nah, kalau sudah ketemu ini caranya sama, tinggal kita masukkan dalam rumus Y min Y1 sama dengan M2 ya kali X min X1, itu aja. Nah, maka kita bisa peroleh Z dikurangi berapa? Y1-nya 5 sama dengan M2-nya berapa? M2-nya kita peroleh setengah dikali X min X1-nya berapa? 4. Nah, maka kita sudah selesai di sini, tinggal kita operasikan sama seperti tadi yang pertama, yaitu Z min 5 sama dengan setengah X. Karena ada setengah kali min 4 berarti adalah min 2. Karena 1 kali 4 min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Karena masih variabel X masih mengandung unsur pecahan, maka dikali 2. Kedua ruas dikali 2. Maka hasilnya sama dengan 2Z min 10 sama dengan X, karena hilang satunya X min 4. Maka hasilnya sama dengan X min 2Z sama dengan min 4 plus 10. Maka hasilnya sama dengan X min 2Z sama dengan 6. Karena min 4 ditambah 10 dengan 6. Atau X min 2Z min 6 sama dengan 0. Ini persamaannya menjadi X min 2Y min 6 sama dengan 0.
Bisa dimengerti sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Gimana Mbak Umi, Mbak Lili, Mbak Yana, Mbak Maya, Mbak Putri? Gimana Mbak Bintang? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada pertanyaan? Bisa lanjut? Ya. Ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke menentukan daerah himpunan atau himpunan penyelesaian dan bukan himpunan penyelesaian. Ya. Nah, kita masuk ke dalam soal ini ya. Menentukan sistem kebersamaan linear, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dan bukan himpunan penyelesaian. Nah, di sini untuk menyelesaikan himpunan daerah penyelesaian, misalkan di sini kita menentukan himpunan penyelesaian ya. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah kita harus menggambar sebuah grafik terlebih dahulu ya. Jadi menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menggunakan grafik. Berarti kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita menguji grafiknya, yaitu dengan cara memasukkan titik-titiknya dengan apa? Dengan ke dalam persamaan. Contohnya seperti ini.
Tentukan himpunan Mercian dari 3x plus 6y kurang dari sama dengan kurang dari 12, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa menjawab di sini, kita bisa jawab. Nah, caranya kita membuat tabel bantu dulu, ya, tabel bantu. Ya, apa-apa Mbak Putri. Yang penting, nah, coba aja diperhatikan aja. Nanti kalau nggak ada, nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya Mbak Umi, Mbak Putri ya. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini kita membuat tabel bantu. Nah, nggak usah ngantuk-ngantuk Mbak Putri. Nah, sambil apa gitu biar nggak ngantuk. Atau mau mencoba biar nggak ngantuk Mbak Putri. Mau mencoba menyelesaikan? Oke. Nanti biar nggak ngantuk dicoba ya. Nah, nah coba perhatikan di sini dulu. Ini baru masuk dalam program ini ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini kita misalkan ini adalah sumbu X. Ya, sumbu X. Ini sumbu Y. Dan ini adalah dalam persamaannya, yaitu 3X plus 6Y sama dengan 12. Yang asalnya kurang dari kita ubah dulu ke dalam persamaan menjadi sama dengan 16. Nah, yang pertama ini kita kasih 0. Ya, di sini 0, di sini 0. Oke, Mbak Putri, Mbak Umi, paham ya? Ini yang harus langsung ini otomatis kita langsung tulis 0 aja. Nah, artinya apa? Artinya adalah jika X-nya kita ganti dengan 0, maka Y-nya berapa? Nah, kita bisa selesaikan. Berarti kita substitusikan 0-nya. Nah, yang 0-nya ini di mana? Di kolom X. Maka kita ganti X-nya dengan 0. Berarti 3 kali 0 plus 6Y sama dengan 12. Maaf. Plus 6Y sama dengan plus 6Y sama dengan 12. Maka hasilnya berapa di sini? Kita tahu. Berapa hasilnya? 3 kali 0 kan 0. Kalau 0 nggak usah ditulis. Jadi tinggal 6Y sama dengan 12. Jadi tinggal 6Y sama dengan 12. Kalau sudah ketemu ini, kita tahu persamaan. Berarti kalau ada seperti ini, kita bisa gunakan yaitu Y sama dengan gimana Mbak Putri, Mbak Umi? 12 dibagi 6 ini ya. Nah, 12 dibagi 6. Berarti Y-nya berapa? Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2. Nah, angka 2 ini kita masukkan ke kolom Y. Berarti Y sama dengan 2.
Gini Mbak Umi. Sudah paham sampai sini Mbak Umi, Mbak Putri? Bisa dimengerti? Ya Mbak Putri, jangan nganggur, bisa dimengerti sampai sini? Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita bisa mengetahui X-nya ini berapa hasilnya. X-nya ini berapa, Mbak Umi, Mbak Putri? X-nya berapa? Kalau tadi, kalau X-nya 0, maka 12 dibagi 6. Kalau Z-nya sekarang 0, maka 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 berapa? Hasilnya berapa? Ayo. 12 dibagi 3 berapa hasilnya? Dua belas dibagi 3 sama dengan hasilnya berapa? 4. Ya. Ya. Maka di sini ketemunya 4. Oke. Gimana Mbak Umi? Bisa dipahami sampai sini? Enggak apa-apa, sepi malah enak sih. Kita bisa lebih fokus dalam belajar nanti. Nah. Mungkin pada lelah itu ya. Gimana Mbak Lili? Bisa dimengerti sampai sini ya? Nah, kalau sudah sampai sini, ini saya hapus ya. Ini sudah saya hapus juga. Nah, yang ngantuk nanti saya kasih soal biar nggak ngantuk. Nah, ini artinya apa? Coba perhatikan. Kita di sini kita mempunyai titik, kita ambil titik yang pertama yaitu titiknya adalah X dan Y. Berarti titiknya di sini adalah titiknya berapa? 0,2. Jadi titiknya 0,2. Berarti yang bawah titiknya berapa? 4,0. Jadi titiknya yang bawah itu adalah titiknya berapa? 4,0. 4,0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita membuat sebuah grafik. Kita buat grafiknya. Nah, kita sekarang belajar membuat grafik. Nah, kalau membuat grafik berarti ini, seperti ini. Grafiknya ini, set. Ya. Ya. Nah, kita coba kalau kita sudah membuat sebuah grafik seperti ini, kita tahu di sini adalah ini X-nya 0, Y-nya 2. Nah, artinya apa? Di sini kalau X-nya 0, ini sumbu X ya. Ini sumbu X.
Ini sumbu Y. Nah, X-nya 0, X-nya di sini, ini angka 0, Y-nya 2, berarti sumbu Y di sini. Nah, di sini 2. Misalkan di sini kita misalkan angka 2. Nah, terus yang kedua adalah X-nya 4. X-nya adalah 4 di sini. Y-nya 0. Nah, Y-nya 0. Y-nya di sini. Berarti kita mempunyai garis seperti ini. Nah, melalui garis 4, 2,4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita menentukan, karena di sini yang diminta adalah garis ini kurang dari, jika angkanya yang dimasukkan adalah kurang dari 12. Jika X plus Y kurang dari 12. Caranya bagaimana? Setelah belum angka 4, ini angka berapa? Angka 3. Berarti kita bisa peroleh, kita ambil misalkan angkanya adalah angka 3 dan angka 1. Nah, Y-nya 1, X-nya 3. Berarti kita masukkan ke sini. 3 kali 3 berapa? 9. Ditambah 6 kali 1 berapa? 6. 9 tambah 6 berapa? 9 tambah 6 berapa? 2, 15. Ya. Nah, itu kan lebih dari 12. Nah, kita ambil angkanya di sini. X-nya 4, Y-nya 0. Berarti 3 kali 4 berapa? 12. Nah, 12, 6 kali 0, 0. Berarti kan sama, 12. Yang kedua, misalkan X-nya 0, Y-nya X-nya 0, X-nya 2. Sama, 12. Maka di sini, himpunan penyelesaiannya itu yang daerah sini. Kalau kurang dari itu, kalau tidak usah membuktikan adalah kurang dari itu ke kiri. Nah, ini himpunan penyelesaiannya di sini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu di sini. Daerah ini. Ini adalah himpunan penyelesaian HP-nya. Sudah selesai. Berarti kalau menentukan himpunan penyelesaian berarti pakai gambar ini. Jadi himpunan penyelesaian di situ ya. Ini di sampai sini dulu. Jadi himpunan penyelesaian di situ. Tidak gambarnya bentuknya grafik gitu. Gimana Mbak Umi, Mbak Yana, Mbak Maya, Mbak Putri, Mbak Bintang? Ada yang ditanyakan?
Halo Mbak Omi, Mbak Lili, Mbak Putri. Halo. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, coba latihan dulu sampai sini.
Oke, gimana Mbak Putri? Bisa dikerjakan? Bisa dicoba? Udah, 3 aja. Tentukan misalkan garis B yang sejajar dengan gradian 5/4. Tentukan misalkan garis lain yang tegak lurus dengan garis 3x plus 5y sama dengan 15. Nomor 3, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari 18. Coba, silakan dicoba dulu. Silakan dicoba Mbak Umi, Mbak Putri, Mbak Lili.
Gimana Mbak Yana, Mbak Putih, Mbak Bita, Mbak Lili, Mbak Umi? Masih ada kesulitan? Sambil mencoba, saya ingin tambahkan lagi untuk materi. Nah, ya. Kalau tadi kita mencoba untuk yang kurang dari. Sekarang kalau persamaannya di sini kita ubah menjadi lebih dari. Nah, kalau kurang dari ke kiri aksilnya, kalau lebih dari berarti aksilnya ke kanan. Nah, ini. Nah, sekarang kalau misalkan ada syaratnya. Nah, ini silakan ditulis dulu, nanti kita lanjutkan. Nah, misalkan di situ ada syaratnya, bagaimana? Nah, contohnya gini. Nah, begini. Kalau ada syaratnya seperti ini bagaimana? Tentukan sebenarnya misalnya jadi X plus 2Y lebih dari 4 dengan syarat X lebih dari 2. Nah, ini kita bisa menjawab, ya. Kita bisa jawab dari soal ini, yaitu dengan cara bagaimana? Kita bisa menjawabnya yaitu dengan cara seperti tadi, kita membuat tabel, berarti kita menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Maka jika ini X, ini Z, maka kita bisa peroleh jika X-nya 0, Y-nya berapa. Y-nya berapa? Jika X-nya 0, Y-nya 2. Yang kedua, jika X-nya, Y-nya 0, maka X-nya berapa? Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Maka Y-nya 4. Seperti ini. Nah, maka di sini kita bisa menentukan titiknya, yaitu sama dengan titik 0,2 dan berapa titiknya di sini? 4,0. Nah, kalau sudah ketemu titiknya, kita baru membuat grafiknya. Nah, kita membuat grafiknya.
sini. Nah, kita buat grafiknya ya. Nah, grafiknya bagaimana di sini? Titiknya berapa? Nah, titiknya di sini kita berapa? Nah, titiknya di sini adalah karena X-nya ini sumbu X, ini pasti sumbu X ya, yang vertikal ini. Horizontalnya adalah sumbu Y. Nah, titiknya yang pertama adalah X-nya 0, X-nya di sini, Y-nya 2. Misalkan Y-nya 2, berarti Y-nya di sini. Terus X-nya 4, Y-nya 0, titiknya di sini. Maka kita bisa membuat garisnya seperti ini. Nah, syaratnya di sini ada syarat. Syaratnya adalah X lebih dari 2. Nah, berarti kita misalkan angka 2-nya di sini. Karena X lebih dari 2, maka kita membuat yang namanya garis bantu. Nah, kalau X, maka ini kita membuat garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, karena di sini lebih dari, maka yang diaksir di sini. Nah, yang lebih berarti setelah garis bantu ini, yang ini tidak mau diaksir, yang diaksir hanya ini saja. Nanti yang diaksir ini, garis ini. Jadi yang diaksir garisnya ini. Nah, berarti yang diaksir garisnya ini. Karena lebih dari. Nah, berarti yang diaksir sampai sini. Nah, ini kalau X-nya syaratnya adalah lebih dari, maka kita membuat garis bantu yaitu sejajar dengan sumbu Z. Kalau misalkan yang diminta itu adalah Y-nya, maka kita membuat garis bantu yaitu sejajar dengan garis X, sumbu X. Nah, kalau misalkan ini yang diminta adalah Y, maka kita membuat garis bantu di sini. Nah, seperti ini. Nah, misalkan garisnya seperti ini. Nah, maka kalau yang diminta lebih dari, maka yang diminta ini. Di sini. Kalau kok diminta kurang dari, di bawah sini. Nah, di area ini. Nah, ini. Ini kalau syaratnya. Berarti misalkan ini syaratnya adalah syaratnya lebih dari, Y lebih dari. Kalau syaratnya Z lebih dari. Nah, Y lebih dari titik. Nah, maka kita membuat garis bantu yaitu sejajar dengan sumbu X ya. Nah, ini. Sampai sini ada pertanyaan Mbak Putri, Mbak Lili, Mbak Bintang, Mbak Yana, Mbak Umi, Mbak Maya? Silakan ditanyakan kalau memang ada pertanyaan. Gimana Mbak Putri, ada pertanyaan sampai sini? Sudah selesai tugasnya? Sudah selesai mencobanya? Ya, silahkan dicoba dulu. Kalau masih kesulitan boleh ditanyakan, Mbak Putri.
Kalau tidak ada pertanyaan dan mungkin sudah capek untuk persiapan apa tadi ya, untuk belajar malam ini saya ajukan sekian dulu karena mungkin kesibukan kalian lebih sibuk untuk persiapan apa tadi Cina itu ya, Lebaran Cina. Semoga bisa selesai semuanya dengan tidak lupa dengan belajarnya ya. Dan untuk malam ini pembelajaran sampai sekian dulu ya. Untuk belajaran sampai sekian dulu. Silahkan dikerjakan tugasnya, nanti bisa dikumpulkan lewat inbox FB ya, biar nanti saya koreksi itu. Gitu aja ya Mbak Umi, Mbak Putri. Nah, nanti bisa dikerjakan di lewat chat FB. Nah, dari awal hingga akhir apabila ada kesalahan dan juga salah kata kepada kalian semua, saya berikan mohon maaf dan sebagainya. Saya doakan semoga kalian saya doakan semoga cepat sukses semuanya dan juga jangan lupa jaga kesehatannya. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.